Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo kids, my friend, welcome back to my YouTube channel. Begin with part topic the most wanted football jersey content creator in Indonesia. Ya, balik lagi di konten review jersey yang ya banyak kejadian sebenarnya di Liga Indonesia ini ya. Kita tahu bersama ada tragedi Kanjuruhan ya kan sebelumnya. Ya kita doakan bersama semoga para korban dan yang korban luka-luka maupun yang udah wafat semoga semua amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan ketabahan, kesabaran untuk ya menghadapi cobaan ini ya. Karena memang sesungguhnya kita semua milik Allah dan kita akan balik kepada Allah ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ya, oke. Kenapa mungkin ini intermezzo sedikit ya, kenapa gue nggak bahas konten ini di saat yang lain banyak konten kreator atau youtuber bahkan yang bukan kontennya bola ikut-ikutan bahas tragedi Kanjuruhan. And sorry for that, karena menurut gue ini tragedi dan gue tidak akan mengambil keuntungan dari situ dan gue kayaknya bukan orang yang pantas untuk ya untuk membahas itu lebih jauh ya. Kalau kemarin oke, karena gue memang juga waktu yang pertama itu gue memang reaction banget, kaget bangun tidur langsung lihat berita kayak gitu ya udah gitu. Tapi setelah itu gue berpikir bahwa kayaknya gue tidak akan melanjutkan bikin konten huru hara ini ya. Kita tahu juga dalam ya 1 minggu terakhir ini berita ini masih trending topik, bahkan makin panas ya setelah ya banyak drama yang sebenarnya kalau misalkan gue mau bikin konten, materi gue udah banyak cuy. Gue kemarin udah bikin susunan plan untuk poin-poin yang pengen gue bahas, banyak banget mulai drama yang mungkin ini sedikit intermezzo ya sekali lagi. Mungkin ada drama es dawat ya, penjual es dawat. Lalu ada penculikan si Kelvin itu atau Kelvin, gue lupa. Terus tidak mau mundurnya ketua PSSI kita. Terus dan ya banyak drama yang sebenarnya pengen gue bahas. Cuman ya udah mau gimana lagi, kayaknya gue tidak akan mengambil keuntungan sedikit pun dari tragedi ini. Dan ya selamat untuk teman-teman konten kreator, youtuber lain yang tetap eksis untuk membahas konten-konten tragedi Kanjuruhan kemarin. Oke, so without any further ado, let's get started ya. Di based on thumbnail dan title-nya, gue bakal unboxing dan review Madura United Home Jersey 2022-2023 yang mereka konsisten dengan kerjasama dengan aparel asal Bogor, aparel lokal yaitu Extend. Dan ya, langsung kita ambil aja box setnya. Dan ya, ada perekat ya. Perekat bisa dibilang tape-nya tuh dari Extend. Ada tulisannya kelihatan, jelas banget. Sebenarnya gini cuy, gue tuh banyak banget jersey yang belum gue review ya. Banyak banget. Ada 2 jersey Persebaya, ada 1 jersey klub luar. Lalu ada juga beberapa klub Liga 2 tuh di bawah tuh masih banyak banget paket yang belum gue buka. Jadi udah sabar aja. Intinya gue masih banyak bahan konten yang untuk dibahas selain bahas tragedi Kanjuruhan. Oke, jadi langsung kita buka aja. Kenapa gue tadi tidak mempersiapkan? Ada gunting. Oke. Ini sesuai yang kalian lihat ya. Kalau paketannya kayak gini pasti pakai ya bener, pakai box set. Dan box set itu sebenarnya tipis tapi packagingnya oke. Maksudnya nggak sampai rusak kayaknya ya. Kalaupun rusak sih nggak parah banget gitu karena kayaknya sih ini utuh aja. Dan yes. Wow. Nah, ini dia. Ada tulisannya Extend Indonesia ya. Authentic product. Di samping ini ada headquarternya ya atau alamatnya Jalan Majen Juarsa Gunung Batu, Bogor, Jawa Barat. Gue sebenarnya udah pernah main-main ke sana sih, cuman kayaknya ya gue belum bikin kontennya dan sekarang kayaknya gue emang nggak bisa bikin konten di sana. Oke, langsung kita buka aja. Mungkin teman-teman yang udah penasaran juga. 3, 2, 1 and here we go. How? Ya, masih dibungkus dengan polyback clip. Sebenarnya box setnya biasa aja ya, nothing special. Kardus yang cukup tipis, ringkih, potentially rusak, tapi ya alhamdulillah sih nggak rusak-rusak banget ya. Jadi masih so far aman gitu. Yap. Ini dia. Jersey dari Madura United. Wih. Oke. Oh, masih ada. Oh, ada kertas minyaknya di sini. Yap. Nah, kita pakai hanger dulu ya, teman-teman, biar teman-teman bisa lihat. Ya kan? Dan wow. Kayaknya unik ya. Extend pengen tampil beda daripada klub yang lain mungkin. So, oke, langsung kita
review aja. Bentar, ini depannya sama sih kainnya sama belakang? Oh sama ya. Jadi kalau kita lihat memang untuk merahnya di Sublime aja. Jadi overall dia memang pakai kain warna putih ya, warna putih ya. Oke. So guys, ini ya kalian bisa lihat untuk tampilan jersinya. Sebenarnya untuk pola, kita ngomong pola dulu deh. Sebenarnya pola-pola yang nggak terlalu ribet, gampang ya, kayak pola t-shirt gitu, oblong, tapi di bagian atasnya ada potongan gitu. Jadi di sini dijahit ya, dipotong polanya sedemikian rupa. Dan untuk kainnya sendiri ya, mereka mengklaim dengan nama kain Aeroflash gitu. Yang sebenarnya gue lihat juga untuk teksturnya kayaknya sih oke banget ya. Walaupun ini kainnya menurut gue agak panas. Kain-kain kayak Paragon, kalau mungkin lo inget tahun-tahun 80-an, 90-an kain ini bener-bener eksis yang ya, atau mungkin awal 2000-an ya. Mungkin kalau lu bisa refresh ingatan lo, klub-klub zaman dulu tuh kayak baju bola tuh pasti mengkilap ya nggak sih? Bener kan? Maksudnya ya mengkilap gitu. Dan ini bahan polyester yang dipakai untuk Aeroflash-nya si Extend, dia kayak ada campurannya Paragon. Jadi kayak ada sedikit efek mengkilap. Dan kain-kain seperti ini emang rawan bobel sih, maksudnya rawan ketarik gitu loh. Jadi ya untuk temen-temen yang ngerawatnya ya hati-hati aja, apalagi kalau dicuci tuh jangan sampai disikat gitu ya, jangan sampai disikat. Untuk kain kombinasi nggak hanya pakai Aeroflash, dia juga pakai kain mesh di bagian samping kanan dan kiri, cukup panjang ya dari bawah ketiak sampai ke bawah. Dan untuk pola di bawahnya dia juga kayak half moon, di bagian belakangnya lebih panjang daripada yang di bagian depan. Dan untuk warna merahnya, nah ini warna merah putihnya ini sebenarnya di Sublime aja ya cuy, karena memang overall dia hanya pakai satu warna kain putih ya. Jadi untuk merahnya nih motifnya semua di Sublime. Tapi Extend ini menghadirkan tema yang cukup berani gitu ya, karena memang kita tahu beberapa tahun pasti Madura United ini memang identik dengan warna merah putih dengan motif horizontalnya. Cuman kan hanya ya udah cuman garis-garis yang kaku gitu loh. Jadi kayak flat aja. Jadi mereka tampil berani dengan tema freedom atau kebebasan. Jadi mereka kayak seperti ada coretan-coretan gitu. Jadi kayak ada brush line ya. Jadi kayak coretan pakai kuas gitu loh. Jadi warna merah putihnya tuh gradasinya tuh masih kayak ada, seolah-olah kayak ada coretan-coretan gitu loh, ya kan? Langsung kita ke bagian kerah ya, di bagian kolar. Di bagian kolar sebenarnya oke ya, maksudnya untuk dia berani main pola di bagian kolarnya. Apalagi di sini bentuknya tuh kayak melengkung ke bawah, curve gitu, lalu ketemu di sudut V gitu. Jadi V ada ditambahin kain lagi warna putih. Nah, terus untuk kolarnya, untuk ribnya maksud gue, ini kualitasnya menurut gue kurang. Ini sebenarnya kayak punya Persib kalau nggak salah ya. Jadi tahun kemarin tahun ini gue lupa, bahan kolar itu kurang banget. Tipis, agak sedikit kasar. Kalau kemarin tahun ini tuh yang halus siapa yang bisa jadi referensi tuh, kalau nggak salah punya Arema tuh bagus untuk kolarnya. Jadi untuk ribnya tuh bahannya oke. Ini tipis dan gampang rusak gitu ya. Jadi kayak ya mungkin kualitasnya emang sedikit di bawah punya kayak Arema, Mills gitu-gitu ya. Cuman ya overall is oke gitu. Untuk di cuff sama aja ya. Dia bahan sama kayak di bahan kerahnya gitu, kayak di bahan kolar, ribnya sama aja. Dan ada tulisannya Madura Bersatu ya, alias Madura United gitu ya. Dan ini Madura Unitednya kayak di sablon ya, bukan kayak cutting polyflex. Karena kalau pakai cutting polyflex itu bakal copot. Ya lu tahu kalau misalkan bahan rib itu kan stretch gitu ya. Kalau ketarik, kalau polyflex tuh pasti keangkat, pasti lepas gitu. Maksudnya nggak bakal bisa nempel dengan baik gitu. Cuman kalau di sablon ini bagus. Cuman ya sablonnya juga cukup rapi kok. Keren. Oke, lalu di bagian sponsor ya cuy. Di bagian sponsor, iya semuanya cutting. Karena memang mudah banget ya. Maksudnya untuk jersey Madura United di musim ini tuh simple, nggak banyak sponsor. Dan semuanya tuh sponsornya tuh satu warna gitu. Jadi kalau misalkan di aplikasi yang pakai cutting polyflex, itu ya make easier gitu. Dari tulisan Pojur, Madura, Karena Furniture, sama Oxygen.id yang di belakang ini tuh cutting polyflex. Jadi ya gampang gitu. Kalau DTF atau berbagai warna itu kan emang ya agak sedikit tricky lah. Jadi kalau ini kan simpel aja pakai satu bahan, udah bisa untuk beberapa tulisan. Oke, lalu selanjutnya kita langsung ke logo Extend ya. Logo Extend ini pakai high density rubber ya. Rubber atau ini bukan rubber cuy. Ini semacam kayak punya juara kemarin, namanya silikon ya. Jadi bukan rubber, ini silikon. Karena kalau gue lihat di bagian ke bawah gini cuy, lu mungkin kalau yang punya jersey Madura atau megang langsung, lu bisa lihat di logo Extendnya tuh kalau di bagian bawah dia tuh kayak transparan gitu loh. Jadi kayak
bukan rubber yang digesut gitu kayak sablon gitu, enggak, beda. Dia kayak ke bahan silikon. Cuman bahan-bahan silikon gini untuk beberapa kain dia nggak cocok. Ada yang bisa nempel banget, tapi ada yang mungkin gampang lepas. Apalagi kalau mungkin kain-kainnya itu mengandung minyak ya. Ada tekstur yang mungkin nggak ramah dengan lem-lem adhesif atau apalah, maksudnya kayak misalkan mau logo-logo aksesoris yang pakai lem-lem, nggak semuanya bisa ramah gitu. Jadi mungkin bisa aja sometimes lepas gitu. Tapi ini kekuatannya masih oke kok. Oke ya. Oke banget. Dipegang juga bagus, keren, ya terkesan lebih mahal aja gitu ya. Selanjutnya langsung di logo Madura United. Madura United menggunakan medallion 3D TPU dan bahannya lentur, detailnya pasti dapat dan tentunya oke ya. Nggak usah diragukan lah ya, maksudnya untuk aksesoris kayak gini dan apalagi punya extend bagus lah pasti ya. Tapi warnanya agak sedikit beda ya, mungkin dari merahnya tuh dari musim-musim sebelumnya atau mungkin perasaan gue aja gitu. Tapi yang jelas untuk detailnya semuanya dapat lah untuk di logonya. Dan langsung kita ke bagian bawah aja ya. Di bagian bawah sebelah kanan ini ada tulisannya Aeroflex. Nah, kalau ini baru DTF ya. Jadi bukan cutting polyflex. Dan ini adalah teknologi yang diklaim oleh pihak Extend, yang dimana mereka mengklaim kain mereka ini memiliki teknologi yang breathable, antibakterial dan juga ultralight ya. Jadi ringan gitu ya. Tapi kalau sebenarnya kalau bobot sih memang ya nggak terlalu berat lah. Masih enteng juga memang. Jadi kayaknya ringan, kalau dipakai pemain mungkin ya nyaman aja gitu. Bagian sebelah kiri ini ada tulisannya Extend Authentic logo Madura United, Laskar Sape Kerap, original product of Madura United. #better stronger. Aksesoris yang cukup bagus ya untuk extend. Lalu di bagian belakang kayaknya nggak ada. Langsung kayaknya kita ke bagian dalam aja. Bagian dalam kita langsung diperlihatkan di bagian atas, di bagian belakang leher ada bahan Peterben. Peterbennya lentur banget. Ya namanya dikerah pasti harus lentur. Kalau nggak lentur ya jelek gitu kan. Nggak sesuai fungsinya gitu. Oke banget ya. Lalu di bagian bawahnya ada size small. Ini pakai DTF juga, sesuai size gue, size small ya, size kecil. Setelah bertahun-tahun gue tuh nggak pernah review jersey Madura United, akhirnya tahun ini gue keturutan untuk nge-review jersey mereka. Dan di bawahnya ada Bolsing Tech Treatment, hanya satu lembar aja. Ada tulisannya Extend, main material utama 100% polyester. Ya emang bener, ini kayaknya polyester dan ada campuran paragonya yang gue bilang tadi di awal, makanya ada kayak efek sedikit mengkilap gitu di kain overall dari Madura United di musim ini. Lalu di bagian bawahnya juga ada Peterben juga ya. Kalian lihat sangat lentur sekali. Ini enak banget. Jadi kalau ditarik-tarik pemain kayaknya nggak gampang sobek ya kayaknya jersinya. Dan untuk size-nya kalian udah lihat, gue di sini pakai size S ya. Madura United Home S dari Extend. Dan mungkin kalau kalian pengen lihat outfit bodinya ke gue seperti apa, langsung lihat aja seperti ini. Ya, kalian bisa lihat cukup ngefit, tapi memang untuk di samping bagian bahu oke banget, tapi di bagian bawahnya memang agak panjang ya. Jadi kalau jersey Madura United ini nggak tahu emang size-nya extend mungkin begitu ya. Jadi kalau gue pakai sih nyaman-nyaman aja dan no problem gitu. Dan ya untuk main oke, buat nongkrong juga oke gitu. Dengan size S ya, size S yang gue pakai untuk jersey Madura musim ini ya oke gitu. Dan harga jersey dari ini berapa bang? Nah harganya itu dibanderol dengan harga 350.000. Dan untuk ukuran jersey player issue yang dibanderol dengan harga 350.000, lalu dengan aksesorisnya sebanyak ini, apakah worth it bang? Sangat worth it to buy banget. Malah gue merekomendasikan Madura United ini menjadi salah satu jersey yang harus kalian beli di musim ini ya, terutama kolektor nih, apalagi fansnya. Kacang Mania harus banget beli, karena di antara dari klub-klub Liga 1 yang lain, ini termasuk yang murah loh. Termasuk yang murah. Harga jersey player issue 350.000, logonya udah segini kece, logo aparelnya juga kece, yang tentunya logo klubnya pasti bagus ya gitu loh. Untuk fittingnya oke juga, 350, why not kalau nggak kalian cop gitu kan. Dan ratingnya berapa bang? Nah ratingnya dari 1 sampai 10, I would say Madura United ya, 350, harganya worth it, oke. I'll say 9 dari
10 untuk jersey Madura United home musim ini yang motifnya juga nggak terlalu mainstream ya. Oke, merah putih tapi garisnya berani dieksplor lagi dan penempatan sponsornya semuanya oke, nggak banyak placement sponsor yang merusak pemandangan mata. Oke lah, pokoknya desainnya oke, bahannya oke. Overall ya mungkin ada beberapa hal yang kurang kayak tadi yang gue kritik kayak di bagian rib di collarnya sama di cuffs itu agak sedikit kurang, tapi 9 menurut gue angka yang cukup pantas untuk jersey Madura United home musim ini. Oke? Ya, mungkin sekian itu aja review gue kali ini, dan mungkin buat teman-teman yang nanya, "Bang, belinya di mana?" langsung aja cek Instagramnya di @extendindonesia. Oke? Ya, mungkin sekian itu aja video kali ini, dan kalau kalian suka dengan video ini please give me thumbs up, dan jangan lupa juga untuk support gue terus as always dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan kalau kalian udah klik tombol subscribe yang ada di bawah, jangan lupa untuk turn on notification agar kalian jadi orang pertama nonton video-video terbaru dari gue selanjutnya, oke? Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media gue di @faristaufik, semuanya sama aja di Twitter, TikTok, dan Instagram, oke? Ya, mungkin segitu aja dari gue. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, and I'll see you in this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.